Selamat malam semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Arif Sulaiman. Di sini saya bersama Pak Bambang, Pak Brafi, Pak Ari, dan Bu Kora. Di sini kita akan memaparkan terkait proyek Lifehack dari kelompok 5, yaitu studi prediksi produksi energi harian dari panel surya spesifiknya di daerah Tangerang ya. Jadi proyek ini menggunakan 4 metode numerik. Yang pertama itu Newton-Raphson, kedua Cubic Spline, 3 integrasi numerik, dan yang terakhir itu least squares. Jadi seluruh metode ini kita implementasikan secara manual mengacu pada buku Q-SALAS yang sudah kita pelajari. Sementara di sini nanti kita menggunakan NumPy itu hanya untuk operasi array dan aljabar dasar saja. Lalu pada bagian awal ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan alur proyeknya terlebih dahulu, dan selanjutnya rekan-rekan saya akan memaparkan setiap metode dan proses validasinya secara bergantian, dan pada akhir nanti akan saya sampaikan mengenai kesimpulan dan hasil dari proyek ini. Jadi yang pertama itu mengenai latar belakangnya, karena produksi ini terkait karena produksi energi dari panel surya yang berfluktuasi ya terhadap kondisi cuaca dan musim. Lalu sementara performa plan itu menurun secara perlahan dari tahun ke tahun akibat degradasi. Karena itu operator PLTS itu biasanya memerlukan dua hal, yaitu prediksi energi harian dan mendeteksi penurunan performa si PLTS itu. Lalu kedua mengenai tantangan matematisnya itu, si modul surya ini yaitu model yang kita gunakan itu model single diode yang hubungan arus dan tegangan itu bersifat transcendent sehingga tidak memiliki solusi analitik. Demikian pula dengan energi harian pada dasarnya adalah integral dari kurva daya sepanjang hari. Jadi kedua persoalan ini itu tidak dapat diselesaikan dengan rumus tertutup, sehingga pendekatan numerik itu menjadi suatu kebutuhan itu. Lalu yang ketiga itu mengenai pendekatannya. Jadi kita mengimplementasikan secara manual itu empat metode numerik dari buku Q-SALAS itu sendiri. Jadi kita coba tanpa menggunakan solver. Jadi setiap perhitungan itu bisa dilihat dan dapat dicek ulang. Jadi nanti pada akhirnya bisa kita validasi ulang sendiri, dan berdasarkan dari data realnya, data dari plan rooftop PLTS itu sendiri. Jadi kita bisa memastikan bahwa perhitungan ini tuh sesuai apa enggak, seperti itu. Jadi untuk alur proyek itu, jadi secara keseluruhan itu disusun dari tadi. Untuk tahap pertama itu kita gunakan Newton-Raphson untuk memperoleh parameter modul dan titik daya maksimum dari si modul. Lalu tahap kedua itu menggunakan Cubic Spline untuk menginterpolasi profil irradiance per jamnya menjadi kurva yang kontinu. Lalu tahap ketiga itu integrasi numerik atau menghitung energi harian sebagai luas di bawah kurva daya. Lalu yang tahap keempat, least square itu membangun model prediksi musimannya, dan tahap kelima itu hanya tahap untuk validasi. Jadi kita bandingkan hasil model yang kita buat dengan data operasional aktualnya, seperti itu. Jadi mungkin secara data dan alur yang diperlukan itu, untuk di langkah pertama itu kita datanya itu kita ambil dari dataset si PV modul itu sendiri. Jadi nanti ketika model ini mau digunakan untuk plan lain itu sangat memungkinkan. Lalu untuk langkah kedua itu menggunakan Cubic Spline, yang dimana data yang diperlukan itu kita ngambil dari irradiance GHI per jam dari NASA ya. GHI itu dari Global Horizontal Irradiance dari NASA yang tersedia secara publik yang bisa kita ambil. Lalu kita sebagai tambahan kita juga ambil data dari
data irradiance dari lapangan atau data aktual lapangan. Jadi ini yang punya datanya itu resolusinya tuh 5 menit per 5 menit. Lalu nanti output dari Kubik Spline ini akan digunakan di tahap ketiga, itu di integrasi numerik. Lalu juga di integrasi numerik ini akan dimasukkan data dari plan lagi sebagai data tambahan, itu berupa daya energi yang dihasilkan oleh plan itu sendiri. Lalu yang terakhir nanti energi harian yang sudah kita dapat dari model nanti kita masukkan lagi di langkah least square, yang dimana nanti kita tambahkan juga data dari energi meter harian dan suhu modul yang suhu modul di PLTS aktualnya. Jadi di sini data aktual itu akan membantu untuk perhitungan modelnya seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, makasih Pak Arif. Saya akan menjelaskan untuk metode Newton-Raphson ya. Nah, untuk metode numerik pertama ini kita terapkan pada modul JA Solar JAM72S01 380PR. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, model arus tegangan ini bersifat transenden dan tidak memiliki solusi analitik. Nah, sehingga kita selesaikan dengan cara numerik melalui dua penerapan. Nah, penerapan pertamanya itu adalah ekstraksi faktor idealis agar kurva model tepat melewati titik daya maksimum pada datasheet. Nah, untuk penerapan kedua adalah pencarian titik daya maksimum itu sendiri melalui syarat turunan daya terhadap tegangan sama dengan 0. Nah, untuk kedua proses ini menunjukkan konvergensi kuadratik dengan toleransi relatif sebesar 10 pangkat negatif 10 ya. Dan hanya dalam 5 atau hingga 6 iterasi hasilnya titik daya maksimum yang diperoleh sebesar 381,02 watt, sementara nilai datasheet sebesar 380,29 watt. Nah, itu selisihnya itu hanya 0,194%. Data ini menunjukkan model fisikanya udah cukup akurat ya dari awal aja. Next, Pak. Oke, sekarang untuk data iradiansi dan kubik spline ya. Nah, untuk metode kedua ini adalah interpolasi kubik spline. Nah, data iradiansi per jam bersumber dari NASA Power atau data sintetis bersih dengan format identik. Kalau misalnya data aslinya nggak tersedia, itu mencakup 548 hari dikalikan 24 jam pengamatan. Nah, terus interpolasi terhadap profil harian tersebut digunakan spline alami di mana sistem persamaan kurvatur yang terbentuk tridiagonal diselesaikan menggunakan algoritma Thomas dengan kompleksitas O kali N ya. Nah, jauh lebih efisien dibanding eliminasi Gauss penuh. Nah, hasilnya itu berupa kurva yang kontinu hingga turunan kedua tanpa menimbulkan osilasi range yang muncul pada interpolasi polinomial berorde tinggi. Nah, untuk selanjutnya untuk integrasi saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait integrasi numerik. Jadi setelah profil daya hariannya tersedia dalam bentuk kurva kontinu, energi harian dihitung sebagai luas di bawah kurva melalui integrasi numerik. Jadi terdapat 3 metode yang dibandingkan. Yang pertama yaitu trapesium dengan order error H kuadrat, lalu Simpson dengan order error H pangkat 4, serta Romberg melalui ekstrapolasi Richardson sebagai nilai referensi yang paling presisi. Metode Simpson ini menggunakan 48 titik yang dipilih sebagai metode reproduksinya, karena akurasinya sudah mendekati nilai referensi Romberg
dengan biaya komputasi yang lebih rendah. Pada studi hari cerah, energi referensi rombak sebesar 5,843 kWh per meter persegi. Sedangkan kalau kita pakai hasil Simpson pada N yang sama dengan 48, hanya menyimpang kurang dari 0,03% dari nilai yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai least squares atau model prediksi musimannya. Jadi di metode numerik keempat adalah menggunakan least squares yang digunakan untuk membangun model prediksi musiman dengan 3 parameter dalam bentuk fungsi kosinus dan sinus terhadap hari dalam waktu 1 tahun. Nah, persamaan normal diselesaikan secara numerik menggunakan eliminasi Gauss, bukan memakai fungsi fitting yang siap pakai. Jadi agar hasilnya bisa kita telusuri datanya. Lalu skema evaluasinya kita menggunakan data selama 1 tahun atau 365 hari sebagai data training, data pelatihannya, dan sisa datanya digunakan untuk data pengujiannya, testingnya di luar dari sampel. Nah, hasilnya dari MAPE hariannya sebesar 23,2%, yang mencerminkan bahwa variasi cuaca acak dari hari ke hari. Sedangkan MAP bulanan yang mencerminkan tren musiman jangka panjang jauh lebih kecil, yaitu di 5,08%. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validasi resolusi sensor. Bagian validasi pertama menguji sensitivitas hasil integrasi terhadap resolusi pengukuran piranometer. Nilai referensi diperoleh dari integrasi penuh pada 28 titik data dengan resolusi 5 menit yang menghasilkan instalasi sebesar 3,2162 kWh per meter persegi. Data yang sama kemudian disubsampel pada interval 15, 30, dan 60 menit. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin jarang titik sampel, semakin besar deviasi terhadap nilai referensi. Subsampel 15 menit menyimpang minus 1,60%, subsampel 30 menit menyimpang plus 3,10%, dan subsampel 60 menit menyimpang plus 6,48%. Temuan ini penting sebagai pertimbangan praktis dalam menentukan resolusi logger yang digunakan di lapangan. Next. Selanjutnya ada validasi plan 91 hari. Validasi kedua membandingkan 3 tingkat model terhadap data plan aktual selama 91 hari. Model 0 tanpa koreksi suhu menghasilkan MAPE sebesar 22,74%. Model T dengan koreksi suhu modul menurunkan MAPE menjadi 12,19%. Model L yang dikalibrasi dengan faktor K sebesar 0,889 dari 30 hari data pelatihan, menghasilkan MAPE hanya 0,76% pada data pengujian di luar sampel, dengan bias sebesar minus 0,29%. Sebagai verifikasi tambahan yang penting, hasil integrasi numerik terhadap daya AC dibandingkan langsung dengan pembacaan kWh meter fisik. Deviasi rata-ratanya hanya minus 0,01% dengan deviasi maksimum 0,25%. Artinya metode integrasi numerik yang kami gunakan terbukti setara dengan alat ukur tersertifikasi. Selanjutnya, rekan kami yang memaparkan analisis histori jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis historisnya, trend performance loss rate atau PLR. Nah, analisis historis ini bertujuan untuk mengukur degradasi performa plan selama periode 2020 hingga 2026. Faktor kalibrasi K dihitung khusus pada bulan Oktober setiap tahun. Dari 2020 sampai 2025 sebagai indikator performa relatif plan pada kondisi musim yang sepadan antar tahunnya. Nah, regresi tren atas nilai K tersebut menghasilkan estimasi PLR-nya.
sebesar minus 0,34 plus minus 0,36% per tahun dan bisa dilihat di bawah PLR indikatifnya. Nilai yang kecil ini menunjukkan bahwa degradasi plan masih berada dalam batas wajar untuk instalasi PV komersial ya. Dan ketidakpastiannya itu kami cantumkan secara eksplisit sebagai bentuk kejujuran statistik data kami. Nah, kalau dilihat dari grafiknya Pak, kalau dilihat dari grafiknya pada performa panel surya, trend loss bisa kelihatan setiap tahunnya itu turun ya dalam beberapa persen. Pada PLR ini setiap tahunnya itu turun atau skalanya semakin kecil. Nah, adapun standarnya itu diestimasi 0,65 per tahun ya, tergantung maintenance-nya. Semakin tambah tahun, semakin berkurang juga intensitas energinya dan semakin kecil. Nah, itu idealnya. Next, Pak. Nah, masih dalam analisis historis, kami melakukan ablasi terhadap skema training untuk menjawab satu pertanyaan praktis. Itu periode kalibrasi mana yang memberi prediksi paling akurat pada periode uji April hingga Juni 2026. Kalibrasi dari bulan Maret 2026 menghasilkan bias minus 1,31% yang bisa dilihat dari tabel di samping. Nah, kalibrasi dari seluruh periode 2020 hingga 2025 menghasilkan bias plus 2,33%. Sedangkan kalibrasi dari periode yang musim sepadan, yaitu April hingga Juni 2025, itu menghasilkan bias terkecil sebesar plus 0,50%. Nah, temuan ini penting ya untuk kesesuaian musim antara periode kalibrasi dan periode prediksi. Ternyata lebih menentukan akurasinya daripada sekedar menggunakan data dalam jumlah terbanyak. Demikian pemaparan bagian teknis dan saya kembalikan kepada Pak Arif untuk menyampaikan sintesis dan kesimpulan untuk pemaparan berikutnya. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi pada rekan-rekan terima kasih sudah menjelaskan. Jadi saya di sini akan coba merangkum. Jadi saya ingin menyoroti bahwa seluruh hasil Porek ini tuh disusun dalam satu rantai validasi yang bertingkat ya. Jadi di tahap pertama itu ada kita mencari deviasi Pmax model terhadap dataset. Jadi kita bandingkan Pmax model, hasil Pmax model dengan dataset model dan hanya ada perbedaan 0,19%. Jadi cukup akurat seperti itu. Lalu untuk tahap keduanya kita deviasi integrasi numerik itu terhadap KWH meter fisik itu ada selisih di 0,01%. Lalu untuk di tahap ketiganya kita menggunakan MAPE prediksi plan untuk pembandingannya. Jadi prediksi plan pada data di luar sampel itu hanya sebesar 0,76%. Lalu pada tahap keempat itu untuk PLR itu indikatif kita bisa dari analisis 6 tahun itu ada penurunan sebesar minus 0,34% per tahunnya seperti itu. Yang membuat kenapa kita membuat rangkaian ini karena itu untuk menguji setiap tahap uji itu berdasarkan data aktual. Jadi dari data publik sebagai trend model kita bandingkan dengan data aktual di lapangan. Jadi mulai dari spesifikasi pabrikan juga alat-alat ukur yang tersertifikasi dan data lapangan yang sudah tadi kita ambil data dari 2020 sampai 2026. Jadi bisa kami sampaikan data yang kami gunakan ini cukup valid dan bisa direproduksi ulang menggunakan data lain. Misalnya kita punya PLTS di daerah lain dengan spesifikasi yang berbeda, bisa kita running sendiri dan mendapatkan hasil prediksi yang
mungkin cukup akurat seperti itu. Jadi ada 3 hal yang ingin kami tekankan, yaitu pertama, keempat metode numerik dalam proyek ini kita implementasikan secara manual tanpa menggunakan fungsi bawaan dari library Python, sehingga setiap langkahnya itu bisa dicek secara manual seperti itu. Lalu untuk kedua, akurasi modelnya itu tervalidasi. Tadi kita coba validasi secara bertingkat dari awal sampai akhir. Datanya itu pun dari datasheet hingga prediksi plan di luar sampel dan verifikasi terhadap meter energi fisik yang terinstal di plan itu sendiri. Lalu untuk ketiga itu proyek ini itu menghasilkan temuan operasional yang cukup aktual, yaitu mengenai sensitivitas resolusi sensor, lalu ke degradasi plan dan pentingnya kesesuaian musim dalam kalibrasi model. Jadi kita bisa lihat tadi dengan banyaknya data itu tidak menjamin keakuratan model, tapi dengan menggunakan data yang tepat itu bisa menghasilkan model yang tepat juga. Seperti tadi kita contoh data yang paling tepat itu ternyata data yang diambil dengan pada saat musim yang sama. Jadi kita ambil data dari bulan Oktober dari 2020 hingga Oktober 2026. Jadi setiap bulan Oktober tiap tahunnya kita gunakan sebagai data tren yang ternyata lebih akurat seperti itu. Jadi kesimpulan besarnya itu metode numerik ini terbukti bukan cuma sekedar alat hitung aja ya, tapi bisa kita gunakan sebagai cara untuk memodelkan dan memvalidasi fenomena fisik yang ada di lapangan secara terukur dan bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu. Jadi referensi yang kita ambil itu dari tadi buku Kiosalas untuk perhitungan manual implementasi si modelnya itu. Lalu untuk data irradiance-nya dari yang publik ya, kita ambil dari NASA Power Project yang kita sertakan linknya untuk bisa di-download. Lalu untuk dataset modul dan inverter ini tersedia juga sama di publik nanti untuk, jadi nantinya ketika model ini mau direproduksi ulang bisa disesuaikan lagi untuk terkait lokasi dan model PV modul yang akan digunakan seperti itu. Mungkin sekian dari kami kelompok 5 untuk proyek LifeHack ini dan terima kasih. Ya, di sini saya akan mencoba menambahkan mengenai penjelasan kami yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah melakukan prediksi tapi menggunakan data in sample yaitu data historis sebelumnya. Jadi sekarang saya ingin melanjutkan mengenai pengujian terhadap beberapa hari ke depan seperti itu. Jadi gimana di pengujian out sample ini kita akan mengambil data dari prediksi cuaca, lalu prediksi nanti prediksinya kita akan menggunakan faktor kalibrasi yang kita dapatkan dari dari model sebelumnya yang menggunakan data historis, lalu akan kita coba bandingkan. Dari sini faktor koefisien kalibrasi yang kita gunakan itu 0,0874 ya, dimana ini kita gunakan karena hasil mappingnya itu bisa 1-2%. Kenapa kita menggunakan faktor kalibrasi ini? Jadi ini sudah kita ujikan dengan data historis sebelumnya, lalu karena di perhitungan energi itu juga dipakai, kita butuh faktor kalibrasi, dan ini menjadi representasi kondisi sistem sebelumnya seperti itu. Lalu bagaimana kita melakukan prediksi model untuk prediksi beberapa hari ke depan. Jadi saya mengambil data dari OpenMeteo, di mana kita mengambil data irradiance dan suhu selama 16 hari ke depan. Karena di sini saya menggunakan di sini plan yang kita ambil sebagai sampel itu
mempunyai 3 orientasi di masing-masing PV modulnya. Jadi kita harus mengambil beberapa 3 data juga berdasarkan masing-masing orientasi tersebut. Lalu kita hitung ulang menggunakan faktor kalibrasi yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan nanti output itu menjadi sebuah prediksi harian seperti itu. Tapi karena di sini saya hanya menguji data mempunyai data dari tanggal 1 sampai 10 Juli saja, jadi saya hanya bisa menampilkan. Jadi dari data tanggal 1 sampai 10 itu kita bisa dapat hasilnya. Ternyata kalau kita menggunakan off sample, mappingnya itu hampir lebih dari 17%, dimana biasanya itu di sekitar 16%. Di sini ada selisih 142 kWh ya, dimana lumayan tidak lumayan tinggi untuk hariannya seperti itu. Dan sini kenapa hasilnya bisa berbeda seperti itu, karena pertama kalau in sample kita menggunakan data 6 tahun sebelumnya, jadi model berusaha mendekati nilai aktual. Jadi faktor seperti cuaca yang tiba-tiba mendung atau hujan itu tidak terprediksi. Jadi terkadang prediksi model itu malah lebih rendah daripada aktualnya itu sendiri. Tapi kalau di out of sample justru malah mappingnya itu lumayan besar juga, 17,6%, tapi biasanya itu over predict. Jadi model itu lebih tinggi dalam memprediksi energi yang bisa dihasilkan oleh PV plant itu. Lalu ini bias 16% ini kira-kira dari mana? Jadi bisa dari soiling atau kotoran yang pada PV modul. Mungkin di hari itu tiba-tiba soiling itu parah gitu, atau tiba-tiba ada banyak debu yang nempel di PV modul, entah dari bawaan dari angin atau apa. Lalu dari degradasi juga bisa, karena sebelumnya itu degradasi rate yang dihitung oleh modul itu hanya 0,35 sekian, tapi pada realnya memang untuk sebuah PV plant kita biasanya mengambil 0,1 sampai 0,6% seperti itu untuk degradasi rate-nya. Lalu untuk forecast-nya ini, forecast ini terlalu optimis, jadi makanya kenapa energi yang diprediksi itu cukup tinggi daripada aktualnya. Lalu drift dari tadi juga karena drift dari faktor kalibrasi, maka ya itu bisa mempengaruhi data kedepannya, karena kan faktor kalibrasi ini kan didapat dari data di beberapa tahun kebelakangan seperti itu. Jadi menurut saya hasil model ini ya, walaupun mappingnya tinggi dan biasanya 16%, ya itu termasuk cukup baik, karena pada kenyataannya kami itu mengambil prediksi memang maksudnya mengambil nilai prediksi itu di bawah dari prediksi awal. Jadi ibaratnya kita akan punya buffer energi yang akan coba kita kasih ke klien, atau kita gunakan sebagai dasar prediksi kita sendiri seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.